Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, dan untuk itu mari kita terlebih dahulu membukanya dengan doa. Segala hormat dan puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena kami boleh kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu meneguhkan kami, menerangi kehidupan kami, dan membangun iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan mengajak kita semua memperhatikan Mazmur 48 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12 yang akan saya bacakan demikian. Kami merenungkan ya Allah kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti namamu ya Allah, demikianlah kemasyuran-Mu sampai ke ujung bumi. Tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan. Biarlah Gunung Sion bersukacita. Biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorai oleh karena penghakiman-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Terus yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada yang menggambarkan ibadah itu seperti SPBU atau yang kita kenal pom bensin gitulah. Tempat di mana orang-orang pada umumnya datang ke sana untuk mengisi dan menambah bahan bakar agar supaya kendaraannya tidak mogok atau macet di tengah jalan. Nah, gambaran ibadah seperti SPBU itu tepat dan indah begitu ya. Kenapa? Karena setelah kita menjalani kehidupan selama sepekan dengan segala pergumulan, tantangan, dengan segala macam kesusahan, kesulitan, atau bahkan juga ya mungkin keberhasilan dan kesenangan-kesenangan yang lain. Toh dalam kehidupan itu selama sepekan itu kita merasa kelelahan. Kelelahan bukan hanya sekedar fisik ya, tetapi juga kelelahan secara mental maupun spiritual. Nah, datang ke dalam ibadah seharusnya menyegarkan kita kembali. Kenapa demikian? Jikalau kita membaca kesaksian dari pemazmur dalam Mazmur 48 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12 tadi, pemazmur berada di bait Allah. Tentu saja berada dalam bait Allah berarti beribadah. Nah, ada 3 hal yang sangat penting yang dirasakan oleh pemazmur di dalam ibadah itu. Ketiga hal itu, yang pertama adalah ia merasakan kasih setia Allah yang teguh. Ya. Kemudian yang kedua adalah tangan kanan Allah yang penuh dengan kekuatan dan kemenangan. Sayangnya dalam Alkitab kita diterjemahkan tangan yang penuh dengan keadilan, tetapi sebenarnya lebih tepat diterjemahkan dengan tangan yang penuh dengan kekuatan dan kemenangan. Dan yang ketiga adalah penghakiman Allah yang adil, penghakiman atau penilaian Allah yang adil. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang diungkapkan oleh pemazmur ini mau mengatakan bahwa di dalam ibadah itu kita diingatkan bahwa kasih setia Allah itu teguh, tidak tergoyahkan. Tidak tergoyahkan oleh apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Ia selalu ada dan dinyatakan kepada umatnya, kepada anak-anaknya. Melalui ibadah itu kita selalu diingatkan bahwa dalam kehidupan kita, sesulit apapun, sepahit apapun, ingatlah ada kasih setia Allah yang terus mengalir di dalam kehidupan kita. Kasih setia itu teguh dan tidak tergoyahkan. Kita juga mengalami tangan kanan Allah yang penuh dengan kekuatan, yang berkemenangan. Allah yang berkuasa untuk melindungi kita di tengah-tengah dunia yang seringkali penuh dengan kekejaman, penuh dengan hal-hal yang tidak adil, penuh dengan hal-hal yang menggentarkan hati kita. Di dalam kehidupan di dunia yang seperti itu, sungguh kita membutuhkan suatu jaminan, dan jaminan yang kokoh dan teguh tidak lain adalah dari Allah sendiri. Tangan kanan Allah yang penuh dengan kekuatan dan yang berkemenangan, itulah yang melindungi dan menjaga kehidupan kita. Kita diingatkan lagi dalam ibadah itu
Dan hal yang ketiga yang tadi disinggung oleh pemazmur adalah bahwa penghakiman atau penilaian Allah itu adil. Sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita, entah ketika kita berada di dalam sukacita atau ketika kita berada di dalam kepahitan, tidak jarang kita berjalan menjauh dari Allah, menyimpang dari apa yang Allah kehendaki. Penghakiman dan penilaian Allah bukan untuk menghancurkan kita, melainkan justru penghakiman atau penilaian Allah itu untuk mengembalikan kita ke jalan yang Tuhan kehendaki, ke jalan yang benar. Oleh karena itu, penghakiman dan penilaian Allah itu jangan dipandang sebagai suatu penghukuman, melainkan sebaliknya, Ia mau membangun kehidupan kita. Nah, dalam ibadah, ketika kita mendengar khotbah, kita tidak hanya mencari apa yang menyenangkan hati kita, melainkan kita juga mau mencari apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah inginkan. Dan melalui pemberitaan firman itu kita sebenarnya sedang menilai diri kita. Atau tepatnya Allah melalui firman-Nya menilai kehidupan kita. Kita berkaca, bercermin. Apakah kehidupan kita seperti yang Tuhan kehendaki? Dan jikalau tidak, kita dipanggil untuk mari kembali mengikuti jalan Allah. Oleh karena itulah nasihat dalam surat Ibrani sangat penting untuk kita ingat. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Karena ketika kita tetap senantiasa beribadah kepada Allah, sungguh kehidupan kita dibangun. Kita dikuatkan, kita diingatkan akan jaminan perlindungan dari Allah, dan sekaligus juga kita diluruskan, diajak kembali ke jalan yang benar ketika jalan hidup kita menyimpang dari kehendak Allah. Mari kita hayati ibadah kita. Dengan cara seperti itu, maka ibadah itu akan selalu menyegarkan diri kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami Tuhan, supaya kami juga senantiasa mengingat akan firman-Mu, melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin.